Saya mendasari informasi dari saudara D sama A, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, kemudian saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talun, dan dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar eskrim, siapa tuh? Susno Aji, bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si Peggy gitu? Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat info dari si Aib, kalau dia melihat dan hafal orangnya. Kapan orangnya? Betul. Kemudian ketika saya jam 2, jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama Aib, sekitar jam 16 Aib telepon saya. Yeah. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Yeah. Dan datanglah kami ke sana, kemudian dengan baik-baik Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, 15 menit kemudian mereka mengakuin kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang menjadi dasar kami untuk menyerahkan ke SP. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya-upaya kami untuk Apa benar disiksa, Pak? Tidak ada, Pak. Karena Itu katanya disiksa, digoreng atau diapa? saya nyerahkan ke reskrim, posisi masih itu dan kami foto, Bang. Ada dokumentasinya. Bisa saya propos. Para pelakunya ini loh. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku. Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Dan posisi masih utuh. Mukanya utuh, tidak ada penganiayaan. Bisa kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Susno untuk sidang PK Sakatatal ini. Menurut Anda apakah PK Sakatatal akan diterima? Ya, saya tidak tanpa melihat nupum yang diajukan, ya melihat proses dalam penentuan tersangka, proses penangkapan, proses pembuktian dengan para alat-alat bukti yang sangat minim. Saksi saling bertentangan, berarti gugur ya. Kemudian surat tidak ada, keterangan ahli juga begitu, tidak menunjuk bahwa ini mati atau meninggal karena dibunuh. Kemudian apalagi pengakuan atau keterangan para terdakwa sebagian besar ditarik. Saksi juga begitu banyak ditarik. Kemudian sama sekali tidak ada bukti-bukti terkait dengan bukti saintifik. Ya, selain daripada visum. Visum itu tidak menunjukkan siapa pelakunya dan hanya mengatakan bahwa trauma benda tumpul. Jadi tidaklah dia saling berkaitan dengan alat bukti lain, tidak bersesuaian. Nah, aneh bin ajaib, hakim waktu itu memutus hukuman seumur hidup, terkecuali untuk anak di bawah umur. Nah, maka itulah yang jadi persoalan saat ini. Dan saya berbagai kesempatan saya katakan bahwa kasus pembunuhan sama sekali bukan tidak terbukti, tapi tidak ada kasusnya. TKP-nya pun tidak ada, apalagi alat buktinya. Jadi mereka membuat kasus kecelakaan lalu lintas yang belum dihentikan, yang belum ditarik, laporan polisinya masih ada, dan ini sudah selesai prosesnya di Polres Kabupaten Cirebon, dirubah menjadi kasus pembunuhan yang nggak nyambung gitu. Oke, Pak Susno mengatakan lagi bahwa kasus pembunuhannya tidak ada seperti itu, tapi kan kemudian sudah ada, kembali lagi, sudah ada putusan yang sudah inkrah mengenai kasus pembunuhan berencana ini, Pak Susno. Ya, disinilah salahnya. Disinilah kalau kita dalam istilah sehari-hari katakan inilah peradilan yang sesat itu. Jadi salah dari mulai tingkat awal penentuan tersangka, salah juga di dalam dakwaan, salah juga di dalam pemutusan di pengadilan tingkat pertama, tingkat berikut sampai dengan tingkat kasasi. Nah, apakah kesalahan ini benar salah atau apakah ini benar? Nah, inilah yang dipersoalkan dalam peninjauan kembali.
Sekarang baru 1 terhukum yang sudah bebas, yang mengajukan peninjauan kembali, tinggal sisa 7 yang masih di dalam, dan informasinya mereka akan mengadakan peninjauan kembali juga terhadap putusan-putusan yang telah menghukum mereka, dan mereka mengaku tidak bersalah, sedangkan pengakuan atau keterangan yang mereka berikan kepada penyidik itu dicabut mulai dari saat sidang diadakan, karena mereka mengatakan bahwa keterangan itu didapatkan atas penyiksaan. Benar apa tidak penyiksaan itu, ini perlu dibuktikan. Nah, siapa yang membuktikan selain dari aparat kepolisian, yaitu Propam, kemudian Wasdik, kemudian Irwasum, kemudian lagi ada Kompolnas. Kita kan supaya dia lebih netral lagi, sebaiknya ya silakan. Apakah Komnas HAM akan turun juga dalam hal ini? Karena kita sudah meratifikasi konvensi internasional tentang anti penyiksaan, dan di dalam konstitusi kita juga mengatur tentang pelanggaran hak asasi manusia. Oke, baik, kita tunggu saja bersama bagaimana kelanjutan dari PK Saka Tatal ini, apakah akan diterima atau tidak. Baik, terima kasih Pak Susno dan juga Pak Pitra telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.